diberkati melalui puji-pujiannya. Baik Bapak Ibu, saudara di Tuhan, tentu kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Ada firman Tuhan, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, tapi nggak kenal pun harus sayang. Ya, perkenalkan, saya Pendeta Tanjung melayani di GSCA Baligi. Jadi istri saya Epina Simamora, dia tugas di SMP SMA Metodis Ostrom Tebing Tinggi. Kami dikaruniai anak satu, Tresia Boru Tanjung. Saat ini duduk di SMA 2 Baligi. Mungkin sebentar dia akan selesai menyelesaikan sekolah. Jadi terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Itu perkenalan singkat. Jadi nanti kalau misalnya perlu lagi bisa nanti pulang gereja. Jadi istri saya ini adalah bagian psikolog, bisa konsul dengan beliau dalam apa yang dibicarakan. Dia membuka ruang konsulnya di kota Tebing Tinggi. Rumah kita di Jalan Darat, Perumahan Damar Sari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita di Tebing. Jumat sore kita kembali ke Baligi. Jadi saat ini di Baligi yang melayani ya tahu juga Porbon Ricardo Pasaribu, tamatan dari STT Sumatera. Jadi kami melanglang buana dulu untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang melayani atau hidup di dalam dunia ini, pasti kita mengalami pencobaan dan penderitaan. Pencobaan dan penderitaan itu tidak berbicara ekonomi, karena untuk zaman sekarang ini tidak ada lagi kesulitan ekonomi. Datangnya si corona, bahkan opung-opung di Baligi berdoa buat si corona supaya corona lama di Portibini gitu. Karena opung-opung itu bilang naburjuan si corona. Katanya gitu. Tahu bahasa apa ya? Baik kali si corona itu katanya. Setiap bulan datang bantuan. Iya. Jadi berbicara penderitaan, orang Kristen pasti tidak mengalami kesulitan di dalam ekonomi, tetapi orang Kristen mengalami penderitaan itu, yaitu sangkal diri pikul salib. Tujuannya sebenarnya sangkal diri pikul salib ini tujuannya sebenarnya menciptakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hanya kadang kita merasa tidak mampu untuk membahagiakan Tuhan di dalam perbuatan kita, gitu kira-kira. Sesungguhnya ketika kita melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan, yang mau Tuhan ciptakan sama kita adalah satu kebahagiaan. Pencobaan dan penderitaan orang percaya tujuannya satu, mengerti bahwa pencobaan juga dialami orang percaya. Apalagi sekarang ini musimnya skater.
Ya kan? Banyak orang susah dikarenakan sketer. Bahkan terjadi perpisahan antara suami dan istri gara-gara sketer. Bahkan ada orang viral Boru Batak yang ada di Tarutung, kalau saya nggak salah, viral gara-gara sketer. Jadi dia itu pasti sangat diberkati gara-gara sketer, karena dia menjadi seorang YouTuber hanya gara-gara sketer. Jadi kalau ada yang terikat dengan sketer, jangan tersinggung sama Pak Pendeta, tapi bertobat aja, amin. Haleluya. Yang nomor 2, Allah bukan penyebab dari semua pencobaan itu. Allah bukan penyebab dari semua pencobaan itu. Yang nomor 3, berjaga-jaga agar tidak jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita berangkat dari firman Tuhan. Kita ambil dalam kitab 2 Petrus 2. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu liburan ke daerah Balige, janganlah lupa dengan kita, amin. Banyak jemaat GSJA sekolah di Balige, tapi lupa dengan GSJA gitu. Pergi ke sana gitu ya. Tapi mungkin itu dulu jalannya Tuhan. Kalau jalan-jalan di kota Balige itu ya pemandangannya cuma air. Iya, mall belum ada. Ya kan? Lebih enak di Pakam ini. Kalau di Pakam ini ada uang dekat Carrefour. Dekat ini, apalagi sekarang ada jalan tol kan, enak dia. Kalau kami berbeli gini, tahu ya Pak, ima dona masak ya. 2 Petrus 2 ayat 8. Sudah Pak semuanya? Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tersiksa. Saya ulangi sekarang. Sebab orang yang benar ini tinggal di tengah-tengah. Jadi penderitaan kita sebenarnya karena situasi dan kondisi lingkungan. Kalau orang suka gosip, Tuhan katakan kamu jangan suka gosip. Kalau Tuhan katakan kamu jangan pemabuk, Tuhan katakan kamu jangan hidup di dalam pemabuk. Penderitaan kita hanya sebatas di situ saja. Saya teruskan. Hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Jadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, sebenarnya orang itu tersiksa di lingkungan mereka sendiri karena melihat perbuatan yang jahat itu. Kalau saya lihat tadi situasi ibadah seperti ini, saya percaya Ibu Gembala pasti dalam hatinya, Tuhan, kami merindukan gereja dan penyembahan seperti ini. Itu pasti. Ahli Pentakosta, karismatik Pentakosta biasanya, so dia penyembahannya di gereja, di lingkungannya Pentakosta. So dia guguni matanya dan bagaimana kuatnya doanya di gereja, di lingkungannya pun seperti itulah berbadannya. Nah, maksud tak disoni di lingkungan sana, kalaupun ada seperti itu, bertobat, amin. Kalaupun, tapi percaya, saya sebagai hamba Tuhan percaya orang-orang yang masuk ke gereja itu adalah orang-orang yang siap diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang siap diperbaharui oleh Tuhan Yesus, amin.
Haleluya. Kalau kita memperbaiki diri sendiri, kadang ada lagu yang mengatakan, aku tak sanggup lagi menerima derita. Kan gitu kira-kira kan? Ketika pencobaan dan penderitaan itu datang, pasti lagunya kalau nggak dia kenal Tuhan, pasti lagunya aku tak sanggup lagi. Maka pemerintah menciptakan pencegahan lembaga bunuh diri. Sekarang sudah diciptakan pencegahan lembaga bunuh diri itu. Dan diciptakan gara-gara ketidakmampuan mereka untuk mengatasi persoalan. Tapi kalau dia orang yang sudah takut Tuhan, orang yang sudah mengandalkan Tuhan, pasti puji-pujiannya mengatakan, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Orang percaya lewat penderitaan ada mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Itu orang yang percaya. Kalau kita melihat bagaimana situasinya Ayub, pada saat itu Ayub itu dicobain gara-gara saleh, jujur, dan taat, disiplin. Jam ibadahnya pun mungkin disiplin pada saat itu. Kalau saya lihat tadi jam ibadah di sini, puji Tuhan. Kalau di Bali dibilang masuk jam 10, berangkat dia di rumah jam 10. Ya kan? Di gereja dibilang masuk kita jam 10, berangkat dia di rumah jam 10. Saudara bayar, saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kalau ada pun bertobat. Amin. Jangan tersinggung sama pendeta. Karena yang saya ucapkan enggak barangkali apa yang keluar itulah yang saya sampaikan. Nah, ketika Ayub dicobai gara-gara salehnya, jujurnya, ini Yesus face to face ya. Antara simbolis dengan Tuhan ketemu, bro. Bukan. Itu contoh. Iya, contoh maksudku, bukan simbolis dengan Tuhan, bukan. Tapi contoh saja, bukan simbolis, bukan. Ya. Mereka face to face melihat bagaimana kesetiaan Ayub di dalam memuji-muji Tuhan. Iblis datang menjumpai Tuhan. Yang kamu berkatinya si Ayub itu, maka setia dia kepada. Oh bukan, kata Tuhan. Ini singkatnya ceritanya. Ya. Lalu Iblis mengatakan, orang seperti itu, izinkanlah dia kucoba. Coba lagi juga kan? Lalu Tuhan berpesan kepada iblis, jangan ambil nyawanya gitu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana penderitaan Ayub di dalam kesalehannya, di dalam kesetiaannya, Yesus mengubah segalanya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, pertama ciptakan kesetiaan kita dengan Tuhan. Rumah tanggamu mau diciptakan satu kebahagiaan dalam Tuhan, ciptakan satu kesetiaanmu di dalam rumah tanggamu, maka Tuhan pasti memberkati rumah tangga kita. Seperti itu dia Bapak Ibu. Pencobaan dan penderitaan orang percaya. Orang percaya mengalami pencobaan dan penderitaan karena masih berada di dalam dunia yang penuh pertentangan dan kejahatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, peperangan, perselisihan, percekcokan, pertengkaran. Apalagi di luar sana, sirik melihat orang yang berhasil. Sirik melihat orang boy di kredit keretanya, beri tokin naik. Dia langsung seperti itu. Kita tengok sebentar lagi pasti ditarik. Kalau dia orang yang bertobat, bukan dia sirik, bukan dia iri, tetapi dia bertanya kepada orang yang berhasil. Bertanya kepada orang yang berhasil. Gimana sih Bu, bisa kamu beli TV 100 inci? Nah, gitu kira-kira kan? Jadi biasanya ibu-ibu masuk ke rumah orang yang dia lihat, lalu dalam hatinya gini, pasti utang semua. Ya, seharusnya orang yang bertobat, enak kali ibu ya, semua lengkap. Gimana caranya bisa dapat seperti ini? Ibu yang bijak pasti bilang, nggak mati aku kalau nggak makan bakso 1 tahun. Pasti dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang kan, apalagi tinggal di komplek, dia selama polisi, dia selama tentara kan,
Begitu suami orang bisa beli mobil, tengok sama-sama balok merah jatuh sama dia. Dia bisa punya mobil, kereta pun udah burek-burek. Dia nggak tahu kalau dia punya mobil caranya gimana. Dipaksa suaminya, sehingga jatuh dalam pencobaan. Hanya orang-orang seperti itu. Ya, dunia penuh dengan topan dan badai, dunia penuh dengan ketamakan dan ketidakadilan yang membawa akibat kekerasan. Dunia menolak kebenaran yang kita percayai. Contoh Nuh. Kita tahu Nuh ya, salah satu nabi. Suatu ketika Tuhan berfirman, menyampaikan pesan kepada Nuh, buatlah bahtera di gunung sana, karena kejahatan manusia sudah terlalu jahat. Sebab aku mau membuat dunia ini air bah. Mereka nggak bernegosiasi pada saat itu kan? Karena setianya Nuh nggak bernegosiasi sama Tuhan. Nuh hanya bilang, baik Tuhan. Baik Tuhan. Kalau zaman sekarang ini kan disuruh mamanya anaknya suka bernegosiasi. Pergi dulu beli minyak makan. Itulah kira-kira. Nggak bisa bentar lagi, Mak. Kenapa bentar lagi? Sekarang lah. Tanggung ini, Mak. Seketer. Tanggung. Bentar lagi ya, Mak. Kala-kala itu rumah suburi semua. Alani, nanti lupa mana naik pindahan. Bernegosiasi. Tapi Nuh tidak bernegosiasi sama Tuhan. Dia langsung melakukannya. Jadi pada saat itu orang mengatakan si Nuh itu sudah mulai gila, stres. Biasanya orang buat perahu di mana? Ya di pinggir lah ya kan, di pinggir sungai atau di pinggir danau atau di pinggir laut. Tapi Nuh membuat kok di gunung. Kalau misalnya ada hamba Tuhan membuat gereja di gunung, gak ada masyarakatnya, saya percaya pasti saudara pasti bilang ngerti besi tadi. Sedang kasih malau di pinggir dalam di lain, tongdo ikut kinain dugul lo di lompek tangan matanya Tuhan. Ih, si mana lau tu si bergereja kan gitu kira-kira kan? Kadang gini, sesuatu perbuatan Tuhan tidak masuk logika gitu kira-kira. Maka orang-orang Kristen itu suka doanya pun ada viral kan? Baru-baru ini ada viral gereja kan? Lompat-lompat apa semua. Saya rasa aku gak mau mengomentari hal itu. Hanya yang aku komentari cuma etikanya saja. Etika itu gak baik dimasukkan di dalam satu media sosial yang dimana semua umum bisa melihat. Saya bisa bayangkan kalau ibu gembala seperti itu dibikin di medsos, hukumnya yang memposting itu, hukum dia, gitu kira-kira. Tetapi kadang dia seperti kayak orang gila gitu. Perbuatan Tuhan yang tidak dimengerti manusia. Hanya kadang kita mengatakan deliktik itu, ya mungkin dari segi logika. Tetapi Nuh pada saat itu Tuhan perintahkan malah membuat satu bahtera. Nuh nggak pernah bernegosiasi, Nuh tidak pernah mengomentari Tuhan, tetapi Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka apa yang terjadi? Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Pertama, setia kepada Tuhan. Orang yang setia itu Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tahu di dalam kesusahan, di dalam penderitaan pasti ditolong oleh Tuhan. Kita belajar. Kita mau dibilang orang gila, no komen saja lah. Yang penting gila karena Yesus, karena apa yang Tuhan apa yang Tuhan perintahkan, itu kira-kira. Ya. Maka saya bilang tadi, pencobaan dan penderitaan dialami orang percaya tujuannya sebenarnya untuk menikmati satu keberhasilan dari Yesus itu sebenarnya. Kalau Bapak mau diberkati oleh Tuhan, sebenarnya gampang saja ya sebenarnya. Ada teman saya yang seperti itu. Dia orang yang agak susah ekonominya, dia agak susah ekonominya. Tetapi dengan hitungan minggu
Semua keadaan Tuhan kembalikan. Tuhan rubah yang susah menjadi senang. Dia bilang ini sama saya, Tanjung, kalau Tuhan berkehendak sama kita, dengar, kalau Tuhan berkehendak sama kita, sebentar saja Tuhan mengubah segala sesuatu. Itu dia bilang. Kalau sekarang itu udah di atas mapan lah kehidupannya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Jadi dia itu belajar setia untuk Tuhan, baik di dalam jam doa, baik di dalam ibadah. Dia belajar setia sama Tuhan. Lalu Lot, istri Lot ini adalah istri yang tidak setia. Tuhan berfirman pada saat itu, larilah engkau, karena Sodom dan Gomora ini akan mau aku bumi hanguskan. Karena kejahatan di situ sudah terlalu besar katanya. Bawalah semua keluargamu, hanya ada perintah Tuhan pada situ. Janganlah menoleh ke belakang. Janganlah engkau menoleh ke belakang. Tetapi Lot dan sekeluarganya yang dia lakukan, bagaimana nyawanya bisa selamat? Seperti dia tak mau menoleh ke belakang karena apa yang Tuhan perintah. Tapi istrinya, kadang istri ini pun memang apa ya, baik ya. Aku tahu kok apa yang dalam hati dia, ibu-ibu. Ya, aku tahu. Yang aku bilang, kadang istri ini baik kalau ada maunya. Ya. Biasanya istri itu baik tanggal muda. Udah aku bikin ya air yang hangat di kamar mandi. Baik banget istriku. Minggu ketiga baru terasa. Ya kan? Udah mulai kritis ya kan? Apa-apa udah gak ada. Mi, bikin air hangatku dong. Dan kamu tengok ini yang mengurus anakmu. Nah, udah mulai. Mengertilah dan laki-laki ya. Mengertilah di situ. Karena nggak jadi perdebatan itu, amin. Aku bisa mengerjakan kok bapak kamu. Kalau kamu bilang seperti itu pasti dia mau. Berarti mau cari pengganti. Belum bisa main halus, kenapa harus main kasar kan? Di SD-nya kita diajari halus kasar. Kalau di firman Tuhan nggak ada abu-abu, kasar, halus, halus. Gitu kita kira ya. Tapi Nuh diberkati oleh Tuhan dan semua keluarganya diselamatkan. Nuh bersahabat karib dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, bersahabat karib dengan Tuhan. Kalau Nuh pun diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, saya percaya orang yang bersahabat dengan karib dengan Tuhan, mereka juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terakhir. Kan, terus semangat tuh kan? Kalau dia bilang terakhir, wah, yang tidur tadi pun pasti gini. Kenapa? Itu namanya sahabat kami. Tapi gak dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan dia, istrinya yang masih mukor, contoh. Jam berapa sih? Udah jam 12 malam. Kan jam 5 biasanya. Ini dibilang Tuhan jam 12 bangun. Kamu aja dulu ya, masih ngantuk. Ini Mi, itu bolang nih. Ini Mi, dari mana nih Pi? Jadi zaman sekarang ini ada dua tipe membangunkan. Satu handphone, satu uang. Itu pun uangnya tergantung. Iya.
Kalau uang apa itu namanya, uang 2000 apa tuh kuliah itu, parang gitu ya. Kalau itu tak bakalan bang, mau saudara doa 10 hari 10 malam, nggak bakalan bang. Tapi kalau saudara berdoa 1 jam dibarengi dengan uang yang merah, nah, pasti dia langsung respon itu. Maka ada sponsor mengatakan kan, tunjukkan merah. Sponsor itu pun tahu dia, ya kan? Ibu-ibu itu perlu yang merah. Amin ibu-ibu. Itu amin yang kecil. Amin ibu-ibu. Itu nggak ada. Berarti ini bapak-bapak nggak kasih yang merah ini. Atau bapak-bapak suka potong atas ini? Bapak-bapak ini misalnya, pastikan istri berdarah awet. Bapak-bapak, pastikan istrimu yang menjadi bendahara awet. Gitu, jangan potong atas. Saudara perlu kopi, nih minta dong uang 10.000. Ngapain nih? Beli kopi. Berapa kopi? 5.000. Udah deh 5.000 aja ya, Pi. Jangan traktir orang. Ini ya, kalau itu paling repot itu, ya. Padahal di depan kita ada telur. Hati bilang makan, dompet bilang jangan. Kalau dia pemberani, dia pasti jumpai punya warung, bisa utang telurnya itu. Kalau seperti itu udah repot itu. Artinya belajar mencukupkan apa adanya. Amin. Amin. Itu jauh lebih baik. Mencukupkan apa yang ada pada kita. Itu jauh lebih baik. Terakhir, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 Petrus 2. Nih, 1 Petrus 2. Iya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9 ya, benar-benar. Iya. Haleluya. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Haleluya. Di layar juga ada ditampilkan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi yang memang orang yang benar, yang terus-menerus menderita menjadi orang-orang yang tak hukum dan yang hanya ingin masuk surga. Nah, diberkati gak? Lot diberkati gak? Dia diberkati. Tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang. Dia menyangkal dirinya, nggak mau terlibat dengan kejahatan, nggak mau kompromi, gitu dia Bapak Ibu. Haleluya. Nggak mau kompromi yang namanya jahat, maka Lot diberkati. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, dunia yang mengikuti hawa nafsu, menghalalkan segala cara. Kalau yang takut Tuhan, Tuhan perlu nyatu tapi gimana? Jangan